Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita sebagai pengikutnya. Sembari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Bapak dan saudara-saudara, kita sudah berada pada tanggal 16 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan Ahad 16/10 Agustus tahun 2025 Miladiah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala amal baik yang sudah kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu, kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada kajian Ahad malam hari ini, tema kajian kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor urut 3235. Seulang, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor urut 3235. Judul hadis itu adalah keutamaan mencintai orang-orang miskin. Bapak saudara yang dirahmati Allah, hadis itu dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat di setiap waktu selesai mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, amalkan doa itu. Hadisnya pendek, tapi memiliki asbabul wurud yang sangat indah. Lengkap hadisnya sebagai berikut. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rawahu At-Tirmidzi. Bapak saudara-saudara kaum muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sambil lalu pulang nanti Bapak itu hafal itu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Pendek, gampang. Apakah kita hanya dianjurkan menghafal? Tidak. Di samping kita bisa menghafal, memahami makna dan diamalkan dalam hidup. Bapak saudara mati Allah, hadis itu turun berkenaan dengan seorang sahabat Rasul yang bernama Nu'man bin Bishr. Selesai Rasulullah dengan para sahabat mengerjakan ibadah sholat dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba Nu'man bin Bishr datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon berikan saya ya Rasul uang, karena saya orang miskin ya Rasulullah. Bapak sudah mati Allah, kan beda dengan orang Indonesia Pak. Kalau orang Indonesia memang mengajarkan orang untuk miskin terus, begitu minta dikasih, padahal sangat besar.
Begitu Nu'man bin Bashir minta kepada Rasulullah, Rasul tanya kembali, Nu'man, apa yang Anda punya di rumah Anda? Ya Rasulullah, saya memiliki pakaian baru yang belum pernah saya pakai seumur hidup. Ada pakaian baru yang belum pernah dipakai seumur hidup. Dan ya Rasulullah, saya memiliki sebuah cangkir bekas. Baik, pulanglah Anda ke rumah, ambillah pakaian yang baru yang belum pernah Anda pakai serta sebuah cangkir bekas. Baik ya Rasulullah, patuh. Pulang sampai ke rumah, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, disambut istri. Istriku, bungkuskan pakaian baru yang belum pernah aku pakai sekaligus sebuah cangkir bekas. Untuk apa suamiku? Tanya, untuk apa? Aku meminta uang kepada Rasulullah, tapi Rasul menjawab, apa yang Anda punya? Aku jawab jujur, ada pakaian baru belum pernah dipakai dan sebuah cangkir bekas. Tolong bungkuskan. Baik, istrinya membungkus pakaian dengan cangkir bekas. Bergegas kembali sampai ke masjid. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Rasulullah, dalam bungkusan ini ya Rasul, ada pakaian baru yang belum pernah dipakai dan sebuah cangkir bekas. Baik, duduklah kau. Sahabat-sahabat tadi kan nggak boleh pulang dulu ya Rasulullah. Rasul mau melelang. Rupanya Pak, lelang itu sudah ada pada masa Rasulullah. Makanya orang bangun masjid di Muhammadiyah itu kan sering dilelang tuh Pak. Siapa yang pingin untuk membeli keramik ukuran 80 kali 80 per lembar misalnya Pak. Satu kotak isi cuma 3, 80, harganya 500.000. Kita membutuhkan sebanyak 100 meter. Siapa yang berkenan? Lelang. Ada yang ngambil 10 meter, ada yang 20 meter. Ini pun dilelang oleh Rasulullah. Sahabat-sahabatku sekalian, siapa di antara saudara-saudara yang mau membeli dalam bungkusan ini? Ada pakaian baru belum pernah dipakai dan sebuah cangkir bekas. Salman Al-Farisi angkat tangan. Ya Rasul, saya beli dengan harga 20 dirham. Dirham itu mata uang mana Pak? Manakah lebih besar dirham dibandingkan Saudi Arabia Riyal? Mana lebih tinggi? Dirham itu mata uang Uni Emirat Arab. Beberapa Allah. Salman menjawab, saya membeli seharga 20 dirham. Baik. Sahabat-sahabatku sekalian, adakah di antara kalian yang berani membeli lebih mahal dibandingkan Salman Al-Farisi? Bapak saudara, ada sahabat Rasulullah yang memang terlanjur kaya. Terlanjur kaya Pak. Maka terlanjur susah ini Pak. Terlanjur kaya. Bahkan tercatat dalam sejarah Rasul yang sebut, Abdurrahman bin Auf, Anda akan masuk surganya Allah paling belakangan. Kenapa ya Rasulullah? Harta Anda terlalu banyak sehingga nanti pertanyaan ketiga di barzah, di alam akhirat, Anda akan susah memberikan jawaban. Bukan tidak boleh kaya, disuruh kaya Pak, tapi cara memperolehnya dipertanyakan. Abdurrahman bin Auf yang terlanjur kaya angkat tangan. Ya Rasulullah, saya akan membeli seharga 200 dirham. Bapak bayangkan, Salman 20, dia 200, berapa kelipatan tuh Pak? Subhanallah. Tidak ada sahabat yang lain berani ngimbangi Abdurrahman bin Auf. Baik,
saya ketuk, kita Pak Meja. Apabila saya ketuk 3 kali tidak ada orang yang memberikan tawaran lebih tinggi, maka pakaian ini dan sebuah cangkir akan jatuh ke tangan Abdurrahman bin Auf. Tidak ada yang berani nawar lebih. Dia memang paling kaya. Baik, deal. Abdurrahman bin Auf, inilah barang untuk Anda. Mana uang yang 200 dirham Anda janjikan? Baik ya Rasulullah. Dikasih, diberikan kepada Nu'man bin Bisri. Nu'man, inilah Pak yang di luar nalar kita selama ini. Sudah dikasih uang dengan cara melelang. Apa pesan Rasulullah kepada Nu'man? Nu'man, dengan uang 200 dirham, kenyangkan istri Anda, kenyangkan anak Anda, maknanya berbelanjalah untuk kebutuhan pokok Anda, tapi sisakan uang itu untuk membeli kapak. Kita bingung nih Pak, yang betul yang mana? Kampak atau kapak? Kan sama dengan Bapak ditanya orang, mana yang benar berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang betul itu perilaku atau perilaku? Itu yang dimasalahkan Pak Amin. Ketika anak Bapak mengambil S2, menulis tesis, gara-gara itu saya dimaki-maki. Iya betul ya, dimaki-maki Pak. Memang bodoh kau, kata beliau, nggak saya sebut, ini direkam. Para mati Allah. Gara-gara itu, sama dengan saya tanya, mana yang benar berdasarkan KBBI? KAMPAK, kampak, atau KAPAK, kapak? Mana yang betul? Nomor 1 atau nomor 2? Kalau selera kita kan kampak kan Mbak, KBBI bukan kampak, kapak. Anda sisakan uang tadi, Anda belilah kapak. Ya Rasulullah, untuk apa kapak itu? Rasul katakan, Nu'man, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tanganmu di atas, sekalipun kapalan, mungkin pecah-pecah, mungkin berdarah, lebih bagus dibandingkan tanganmu di bawah menjadi pengemis, hanya meminta-minta kepada orang, merendahkan martabat. Nabi katakan, setelah Anda membeli kapak, jangan temui saya selama 2 pekan. Tetapi setelah Anda 2 pekan, dengan kapak itu Anda masuk ke hutan mencari kayu bakar dan Anda jual, 2 pekan temuilah saya. Baik ya Rasulullah, patuh Pak. Dengan uang 200 dirham, pulang dari masjid, di pasar dia beli kebutuhan pokok, dibawa ke rumah. Istri terkejut, kok banyak kali dapat uang. Istri terkejut, untuk apa kapak ini wahai suamiku? Rasul berpesan, jangan temui aku selama 2 pekan sebelum Anda mendapatkan hasil dengan kapak tersebut. Untuk apa? Masuk ke hutan mencari kayu bakar, sekalipun tangan mungkin kapalan, bahkan berdarah, lebih mulia. Benar. 2 pekan kemudian bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, sekalipun tangan saya kapalan bahkan berdarah ya Rasul, selama 2 pekan saya dengan kapak tersebut ke hutan cari kayu bakar ya Rasulullah. Saya jual selama 2 pekan ya Rasul, mendapatkan uang sebesar 40 dirham. Kayu bakar Pak. Apa kata Rasulullah? Nu'man, manakah Anda lebih mulia? Memberikan nafkah kepada anak dan istri, nafkah sohir, anak dan istri, dengan jerih payah sendiri, keringat sendiri, atau menjadi seorang pengemis? Dijawab Nu'man, ya Rasulullah, ternyata
lebih nikmatnya Rasulullah dengan usaha sendiri berikan makan kepada anak dan istri. Masya Allah. Bapak rahmati Allah. Kenapa Rasul berikan solusi? Kalau ada orang ngemis kepada kita, Pak, langsung dikasih. Bulan depan datang lagi minta dikasih. Sebenarnya menjadikan dia pengemis terus seumur hidup. Bahkan ada satu kampung di Indonesia, semua orang pengemis semua. Ada kan, Pak? Di Jawa Tengah, digeledah polisi, uangnya setengah karung goni seberat 30 kilo, setengahnya, Pak. Ya Allah, ratusan juta suami, istri, dan anak-anak jadi pengemis. Kok bangga jadi pengemis? Ustaz, kerja tanpa peras keringat, hanya pura-pura miskin, miskin noko. Tanya terkejut Pak ya, nanti kalau ada perang miskin noko. Apa yang apa itu Pak? Ini Bapak marah dulu sama saya. Bapak rahmati Allah. Nah, maka Rasul minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali selesai sholat dipesankan kepada sahabat. Apa pesannya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu agar setiap waktu, setiap saat dapat mengerjakan amal yang baik. Bapak Saudara, amal baik setiap hari itu ada dua. Ada amal baik dengan ucapan, ada amal baik dengan perbuatan. Jangan Bapak kira kalau orang yang sudah rajin bangun malam pasti baik, belum tentu. Jangan Bapak kira kalau orang yang rajin baca Al-Quran pasti paling baik, belum tentu. Kisah hadis ini Pak, rupanya kalimat doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Rasulullah usai mengerjakan sholat subuh dalam Nabawi. Orang-orang Arab sampai sekarang Pak itu biasa sistemnya halakoh. Halakoh itu Pak duduk membulat, mengikuti Rasulullah, lutut mereka bersentuhan. Mereka lebih senang dekat dengan Rasulullah. Kalau kita ngaji kan ingin jauh-jauh kan Mbak. Kenapa selonjor nggak ketahuan? Ngantuk nggak tahu Mbak. Maka senang orang Indonesia. Ngaji rajin tapi bodoh juga dia. Jangan tersinggung Pak, jangan. Bapak tanya orang lain, bukan Pak Irfan ya, bukan. Kan. Bapak lah yang pernah berangkat ke Mekah, dia haji ya. Di Mekah Pak, sama tuh Pak. Walaupun orang tidak tahu arti yang diceramahkan karena memang bahasa Arab. Ustadznya duduk di kursi, orang ramai duduk semua. Sebelah kita orang dari Belanda, kita tidak ngerti bahasa dia nggak ngerti bahasa kita, tapi duduk juga dengerin, tak paham tangga. Kecuali kita ngerti bahasa Arab ya sedikit Pak, paham lah Pak. Masya Allah. Bapak rahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah usai mengerjakan sholat subuh, zikir dan doa Rasul mewanti-wanti sahabat, mohon kiranya sahabatku sekalian, jangan satu orang pun di antara kalian yang bergegas pulang. Sahabat patuh kalau Rasul yang ngomong. Awak anggota dihimbau oleh pimpinan pun, kalau ketua cabang banyak yang banding juga kan Pak. Ayo KMM Korps Mubalik Muhammadiyah, Kabupaten Langkat. Ya baca saya Pak Solidar yang ngisi kan, tahu lah saya Pak. Rahmati Allah. Jumlah peserta dengan jumlah cabang imbang nggak jumlah orangnya? Masa segitu? Siapa namanya? Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Langkat, 8 cabang ya Pak, 8 cabang. Berapa korps mubaliknya itu berapa orang? Masa segitu? Kadang pun nggak mau balik dia ikut situ Pak, nggak apa-apa dapat ilmunya. Rahmati Allah. Rupanya ini Pak, begitu selesai sholat Rasul berpesan kepada sahabat, tidak ada yang pulang. Kenapa ya Rasul? Tunggu sebentar. Akan melintas di depan Anda
seorang pemuda yang berjanggut lebat. Jenggot sama janggut beda, Pak. Kalau janggut ini ya, Pak, jenggot rambutnya ya. Seorang pemuda yang berjenggot lebat akan melintas di depan Anda, dan dialah orang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Sahabat yang lain senior heran, di sana ada Abu Bakar Siddiq. Siapa yang nggak kenal Abu Bakar, Pak? Coba Pak baca biografi beliau. Apa salah satu kedermawanan Abu Bakar yang nggak tertandingi oleh Umar bin Khattab? Beliau Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya untuk modal perang Tabuk. Semua hartanya diambil di segaman Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah seluruh harta yang aku punya. Rasul jawab, Abu Bakar, bukankah Anda punya istri dan anak? Benar ya Rasulullah. Kalau harta Anda diberikan semua untuk dana perang, bagaimana anak dan istri Anda? Memang orang beriman itu pintar rupanya, Pak ya. Abu Bakar itu pintar. Ya jawab. Walaupun dia mualaf, kan dia jawaban di bahasa Arab. Awal Muhammadiyah, sunnah, Quran dan hadis. Bocor Quran saja nggak pandai. Nggak usah dulu berbahasa Arab, ngomong saja Pak, baca pun nggak pandai. Ketika suruh baca, awak pun deg-degan dia bacanya, Pak. Mana huruf ha, mana huruf hamzah, mana huruf ain, itu pun nggak lulus, Pak. Cabang mana tuh? Cabang Muhammadiyah Sekarang. Hajat kali. Kenapa Pak Hajat, Pak? Hancur kali bacaannya. Makanya kan Pak, sana kan Pak, ya Allah. Gini Pak Sukri lu baca. Rusak kali bacaannya, Pak. Rusak kali. Carilah ketika banyak orang yang mendengar, cari yang bagus-bagus lu baca, Pak. Kenapa? Apalagi direkam ini, Pak. Di-share nanti kan banyak ini. Saya kayak gitu bacaannya, kan kasihan, Pak. Rahmat Allah. Itu kita semua nih, Pak. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Ya Rasul, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapapun orang-orang yang menolong agama Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Bukankah itu merupakan ayat Allah ya Rasulullah? Benar Abu Bakar. Abu Bakar tahu pasti anakku, istriku ada yang menolong Allah. Bahkan Umar bin Khattab, aku tidak akan bisa mengimbangi kedermawanan Abu Bakar Siddiq. Itu kata Rasulullah, bukan Anda yang pertama masuk surga, bukan. Ya Rasul, adakah yang lebih bagus dibandingkan Abu Bakar? Ada, seorang pemuda yang akan melintas depan Anda. Di sana ada Utsman bin Affan. Siapa nggak kenal dengan Utsman? Di saat Madinah dilanda paceklik, kemarau yang sangat panjang, Pak, kalau Mekah Madinah, Pak, 6 bulan, 8 bulan nggak hujan sekali, Pak, nggak hujan sama sekali. Itu udah biasa. Indonesia 3 bulan nggak hujan, ayo kita kami sholat istikhosa, apa istikharah, ya silakan Pak. Istisqomah. Mereka minta. Mekah Madinah udah biasa. Di saat dilanda paceklik, kemarau yang panjang, hewan ternak banyak yang mati, pohon kurma banyak yang mati, sahabat-sahabat Nabi gelisah, tidak ada air. Satu-satunya sumber kehidupan air adalah sumur rumah miliknya orang Yahudi. Utsman kaya, dermawan. Dia pasang badan menemui pemiliknya orang Yahudi, tawar-menawar, aku bayar, aku beli separuh dari sumur Anda seharga 20.000 dirham. Yahudi mata duitan senenglah, baca dia, alhamdulillah ada yang beli sumurku. Separuh Pak, tapi dibuat akad perjanjian dari pukul 18.00 sampai pukul 06.00. Air itu akan diambil oleh orang-orang muslim tanpa dipungut bayaran. Yahudi nggak ngerti strateginya. Baik Utsman bin Affan. Utsman mempersilahkan semua warga muslim Madinah
bebas mengambil air tanpa dipungut bayaran sesen pun. Esok hari jam 6 pagi mulai sampai jam 18 sore, Yahudi mengambil, ternyata airnya kering, nggak bisa diambil. Timba Pak, nggak bisa diambil. Jumpai Utsman bin Affan, Utsman, kenapa kok tidak ada air ketika kami mau mengambil? Tuan, akad sudah kita buat secara tertulis, dimulai pukul 18 sampai pukul 6 pagi, itu hak kami seorang muslim. 6 pagi sampai pukul 18 sore, milik Anda orang-orang Yahudi. Kalau sekarang nggak ada air, bukan sama kami umat Islam. Gerem dia Pak, sudahlah kau bayar aja seluruhnya. Dibayar. Berapa ada cuan? Sama Tuan, dengan kemarin Anda beli separuh 20.000 dirham. Tidak mau dia. Aku akan bayar jika Anda mau 10.000 dirham. Itu orang punya duit Pak. Deal 30 dirham, 30.000 dirham. Milik umat Islam. Apakah Utsman bin Affan yang begitu dermawan, menyelamatkan hewan, menyelamatkan jutaan manusia, diakah orang yang pertama ke surga Allah? Tidak. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Inilah Pak, senangnya kita tuh belajar sejarah. Siapa mereka? Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa pemuda itu dan apa kelebihannya Rasulullah? Sabar, bentar lagi akan melintas di depan Anda. Tak lama betul Pak. Pemuda melintas, jenggot yang tebal, basah jenggotnya dengan air karena habis berwudu. Makanya orang yang berjenggot sunnah Nabi itu ketika berwudu, di sela-sela jenggot itu Pak, jari-jari kita suruh masuk supaya apa? Semua kena. Memang sunnah Nabi pakai jenggot, kumisnya suruh cukur. Kita terbalik-balik, kumis dipelihara seperti Pak Raden, jenggotnya dipangkas. Itu terbalik loh, sunnah Nabi itu terbalik. Bapak ada sunnah ya Pak, ada sunnah, ada sunnah. Udah bagus Pak. Apalagi lihat baca kitab itu bagus, lebih bagus lagi. Apa rahmati Allah. Nah, ya Rasulullah, apa kelebihan anak itu? Sudah Anda tanya kepada yang bersangkutan, lebih detail tanya kepadanya. Ditunggu oleh Abdullah bin Amr bin As. Selesai anak muda tadi sholat, dia pun berbohong. Berbohong ini Pak, Abdullah bin Amr bin As. Ya syabab, anak muda, saya heran dengan Rasulullah. 3 hari berturut-turut nama Anda terus disebut. Andalah dari barisan pemuda yang akan masuk surga tangga teratas. Apa sebenarnya amalan Anda sehingga Anda menempati surga yang teratas dibandingkan kami-kami? Aku baru tengkar dengan orang tuaku. Ini bohong ini Pak, Abdullah bin Amr bin As. Aku baru bertengkar habis-habisan dengan orang tuaku sehingga orang tuaku tidak mengizinkan aku pulang ke rumah. Izinkan aku tinggal bersama Anda 3 hari 3 malam. Baik Tuan. Pemuda tadi mangkut aja Pak. Baik Tuan. Ikut Bapak. Kan sahabat Nabi lembut, soleh, ngerti dia hadis. Kan terbalik-balik kita nih Pak. Ada orang kelihatannya soleh, waro, ibadahnya terjaga, Senin Kamis puasa, malam tahajud, tilawah Quran nggak pernah putus. Tapi menabrak hadis ini, apa jangan tersinggung ya, mohon maaf jangan tersinggung. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Tamu yang datang betul dihidangi makan oleh emak pemuda tadi, dikasih makan, dikasih minum, dikenyangkan Pak. 3 hari 3 malam. Awak jangankan tamu, mertua datang sendiri. Kapan mak kau pulang Dek? Baru datang, dari kapan mak mau pulang? Sedih kan Pak? Kapan mak mau pulang? Jangan Pak. Kalau itu orang dekat kita, orang yang kita kenal, boleh menginap di rumah kita, itu Nabi katakan 3 hari 3 malam. Ini kisah nyata. Kenapa dia berbohong?
dia pingin melihat anak muda ini apa sebenarnya amalan dia, kok dia duluan ke sorga. Selesai Isya Pak, di Masjid Nabawi mereka bersama tidur satu kamar, anak muda ini lajang tidur. Sepertiga akhir malam, pemuda tadi itu bahasa kita ngelilir Pak, bangun. Tapi bangun bukan tahajud, bangun bukan sholat tahajud, bukan tilawah Quran, bukan berdoa, hanya membaringkan badan ke sebelah kanan, istighfar, astagfirullah 3 kali, astagfirullah, astagfirullah. Dalam hati apa istimewanya orang kayak gini? Sholat tidak, dia pun nggak sholat, namanya tamu Pak. Ke kanan membaca istighfar, ke kiri takbir, Allahu Akbar 3 kali. Sampai mendekati subuh, mereka dua-dua bangun ke kamar mandi, berpakaian bagus, rapi, menuju Masjid Nabawi. Sampai 3 hari 3 malam, akhirnya tanya anak muda, aku heran dengan Anda, nggak ada istimewanya amalan Anda. Tahajud tidak, tilawah Quran tidak, sholat duha juga tidak, Senin Kamis juga tidak, ayyamul bid juga tidak. Apa istimewanya Anda dibandingkan kami-kami yang senior? Tuhan, amalan saya, apa yang Tuhan lihat itulah amalan saya. Tuhan lihat aku tahajud apa sholat maghrib, itulah amalanku. Pada maghrib itulah amalanku. Yang Tuhan gak lihat, aku gak puasa Senin Kamis, aku gak sholat malam, gak tilawah Quran, memang itu amalanku gak seperti Tuhan. Tapi kenapa Rasulullah menunjuk Anda orang yang pertama masuk ke surga? Baru cerita Pak, itu di luar nalar manusia yang saya tidak pernah tahu. Tuhan, sejak saya menjadi seorang mu'alaf, lebih kurang 9 tahun saya mu'alaf, sudukul lisan. Apa itu Pak? Anak muda tadi mengatakan, setelah aku masuk Islam 9 tahun menjadi mu'alaf, sudukul lisan. Bibirku, lidahku tidak pernah sekalipun berbohong kepada orang. Bapak dari pagi sampai malamnya ada bohong Bapak? Banyak kita ngarit tadi Pak. Jadi roke ngarit. Apa? Aku habis zuhur. Apa habis zuhur? 2:30 habis zuhur. Iya, rentang waktunya kan terlalu jauh. Betul Pak? Kenapa tadi Pak nggak pengajian daerah? Ini Pak awang ngarit padi. Orang nggak nanam padi. Kok ngarit padi dari mana Pak? Udah bohong ini Pak. Dari pagi subuh sampai maghrib, kita mungkin salah bohongnya udah 3 kali ada Pak. Istri Bapak, anak Bapak main bola, kalau main bola lapar, sarapan sudah, telurnya diumpeti, telur mata sapi. Mak, makan Mak. Ada Mak, telur tadi Mak. Habis. Udah bohong. Istri Bapak, karena hari Ahad Bapak nggak bekerja, biasanya habis asar ingin minum kopi, ngomong sama istri, Mak, buatin kopi, gak ada gula. Beli kenapa Pak? Yang jual gula udah mati. Kenapa? Udah menanamkan kebohongan, gak jujur. Padahal kita dari bayi merah ceprot pada Islam, gak mualaf. Ini pemuda 9 tahun, dia katakan sudukul lisan. Bibirku, lidahku diajarkan Rasulullah jujur, tidak bohong, menempati ranking teratas. Sekalipun hanya mampu mengerjakan sholat wajib, tapi menjaga kejujuran. Pak, untuk apa Bapak tilawah Quran rajin? Untuk apa Bapak baca Quran 30 juz hafal, tapi Bapak memalsukan surat untuk memperkaya pribadi? Ada Pak Irfan udah baca? Ustadz yang di Medan ditangkap ini Pak, dekat rumah saya. Ditangkap, berapa banyak orang ditipu. Termasuk Pelindo yang ditipu dengan memalsukan surat dari PDM. Oh, saya pun heran, main-main rumah saya kok sampai jam 1:15 gak pulang-pulang. Bapak minum kopi kan mau kan Pak? Kopi dari Mekah enak ke Pak Amin kan? Bapak pernah minum kopi dari Mekah, di rumah saya pernah minum. Belum pernah, nanti lagi
Saya mau pulang, saya mau berangkat. Hari Senin besok saya berangkat, Pak. Senin depan saya berangkat ke Mekah. Alhamdulillah membawa jamaah kan, Pak Allah. Baru pulang saya 5 bulan setengah, ini berangkat lagi saya ke Mekah membawa 72 orang. Alhamdulillah. Enak kali Pak, enak kali kopi Mekah ini tamunya tambo-tambo. Masalah kopinya suka hati lah Pak. Tapi jam 1.15 malam aku udah muap-muap. Gak pulang-pulang orang. Istri aku tanya, kok lama kali pulangnya? Aku nggak tahu gimana cara musirnya, nggak tahu. Di bawah rahmati Allah. Ini 3 hari ya Pak. Ini tamu tetangga, lama kali pulangnya Pak. Bertamu ada adab. Bukan nggak boleh tanya Pak, boleh. Tapi kan nggak wajar loh Pak. Sampai jam 12 malamnya nggak wajar itu Pak. Bertamu jam 10, setengah 11 udah malam itu kan Pak. Ya Pak. Betul kan? Cuma ini waktunya malam kali Pak. Dia pulang ke rumah. Bapak rahmati Allah. Jadi Pak, bukan tidak bagus, sholat malam bagus. Tapi kalau Bapak sudah menjaga sholat malam, Bapak tilawah Al-Quran, Bapak sholat duha, Bapak sholat isyraq. Bapak rajin isyraq? Rajin sholat isyraq Bapak? Pernah. Tadi pagi Bapak sholat isyraq tadi pagi? Tadi pagi ada pengajian subuh kan? Ada. Oh Jumat, subuh Ahad nggak ada. Pas pengajian subuh itu Pak kan dari pengajian. Isyraq itu Pak di Medan 0622 dalam Isyraq. Bapak kerjakan 2 rakaat itu pahalanya setara dengan Bapak menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Masya Allah. Jangan tinggalkan sholat Isyraq. Tapi bukan Bapak habis subuh pulang ke rumah itretan dulu 6.22 sholat. Enggak. Isyraq itu orang yang mengerjakannya selesai subuh, zikir dan doa, menunggu waktu jangan pulang. Tapi tilawah Quran, zikir mas waktu bersolat isyraq. Bukan pindah, tapi memang ada kegiatan habis sholat subuh, zikir doa. Jangan pulang dulu, sholat isyraq di masjid. Bapak rahmati Allah. Nah, barulah sadar Abdullah bin Amr bin As. Ya pemuda, itulah kami yang belum sanggup. Walaupun kami senior, pasti kami tidak sanggup menyatakan sedukul lisan. Lidah kami, walaupun kami belum menjadi mualaf, kami pernah berbohong dalam rentang waktu selama 9 tahun. Mana ada kita ini Pak yang nggak berbohong? Orang nggak datang ngaji ditanya besok Pak, jawabannya aneh. Apa ditanya? Kenapa nggak datang Pak? Gimana lah Pak, ban keretaku bocor. Kok orang rumah dari situ kok bocor, kan jalan kaki Bapak. Itu udah nongol itu. Subhanallah. Satu Bang. Apa yang tengah-tengah? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu wa tarkal munkarat, agar hari-hariku dihindari dari perbuatan mungkar. Maka rahmati Allah. Penulis kitab Ihya Ulumuddin, siapa namanya Pak? Imam Al-Ghazali. Dalam salah satu uraian, Allah berikan manusia panca indera, 5 anggota tubuh. Dari mulai kepala sampai kaki, ada 2 peluang dosa besar dari panca indera kita. Apa itu Pak? Pertama, mulut. Kedua adalah mata. Ya kan Pak? Mulut ini Pak kadang baik, sholatnya rajin, zikirnya bagus. Subhanallah, subhanallah. Dhamman tassalam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Subhanallah. Bagus. Tapi ketika disentil, ketika disinggung, ya Allah, mulutnya jauh lebih kotor dibandingkan orang-orang yang tidak kenal agama. Betul Pak? Coba Bapak tengok, Indonesia ini kan udah tentang preman ini kan Pak. Kasus ijazah palsu belum selesai, muncul yang baru lagi bupati-pati kan Pak. Subhanallah. Orang menulis di media sosial bahasa kotor-kotor.
Tapi dia pakai lobe putih, zikirnya nggak pernah lepas, ke tanah suci sering, imam sholat rajin. Kenapa bahasamu kotor-kotor? Apakah dengan kotor itu selesai masalah? Jangan menambah persoalan baru. Kalau mau komentar, komentarlah yang bagus. Kalau enggak, tonton saja lah, Pak. Para mati Allah. Nabi sebutkan tarkan mungkarat, ya Allah, hindarkanlah aku dari segala macam perbuatan maksiat. Mulut punya dosa, mata jauh lebih banyak dosanya. Betul kan, Pak? Coba Bapak pergi ngajar pagi-pagi atau Bapak pergi kerja, sepanjang jalan maksiat mata itu ada. Apa dosa mata? Mata memandang sesuatu yang diharamkan dalam agama. Ada plesetan orang salah. Ustaz, kalau nggak dilihat barang bagus, ada usah gitu kan, Pak? Ada. Tapi beliau semalam mau ngambil duit nggak bisa, marah betul sama ketua PPATK, marah betul, ya kan Pak? Harun kan? Mau ngambil uang sendiri itu apa? Membangun masjid, uangnya sendiri nggak bisa diambil. Memang kerjanya Ustaz Nusrat Wahid itu kan, Nusrat Wahid kan Pak. Uang kita, bahkan tanah yang kita punya nganggur selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara. Mana cocok kita beli uang sendiri, Pak? Kenapa nggak digunakan itu? Bagaimana beli bibit sawit kalau uangnya nggak ada? Mau ambil alih itu? Kan orang perang kan, Pak? Mati pun nggak apa-apa. Rakyat susah nih, Pak. Kok boro-boro 2 hektar, Pak? Satu rantai jadi Medan miliaran, Pak. Satu rantai miliaran di Medan. Bagaimana nggak pertaruhan nyawa? Nah, sepanjang jalan mata kita terus berdosa. Ada sahabat Rasulullah yang kedua matanya buta. Dianjurkan sahabat bermohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan panca indera Anda tahu indahnya dunia. Sahabat menimpal dengan senyum, buta. Sahabatku, aku lebih nikmat dengan kedua mataku diuji oleh Allah. Buta aku di dunia, tapi aku pingin nanti bisa melihat di akhiratnya Allah. Kenapa rupanya? Seandainya kedua mataku dibukakan oleh Allah terang benderang, mungkin dosaku di dunia ini jauh lebih banyak. Dosaku jauh lebih besar. Contoh nyata, dengan kedua belah mataku bisa melihat. Setiap hari mungkin dosa yang kulihat lebih besar dengan pahala ibadah yang aku dapatkan. Bapak perhatikan Pak, ngajar di sekolah, Bapak pakai peci, kemeja panjang, celana panjang, sepatu kilat. Gara-gara murid menghapus papan tulis gak bersih, kotor mulut kita ngomong. Mengbodoh baru. Masih mending kalimat itu keluar Pak. Nama binatang semua diseru. Terus matamu kau lihat bersih atau enggak, macam-macam bahasa keluar. Kenapa Rasulullah minta? Padahal Rasulullah maksum, terbebas dari dosa. Kenapa minta? Itu mengajarkan kepada sahabat dan kita berpeluang dengan dosa. Makanya dianjurkan watarkal mungkarat, hindarkan aku ya Allah dari segala macam dosa per hari. Seperti terakhir Pak, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang suka cinta kepada orang miskin. Kenapa Rasulullah menganjurkan cinta orang miskin Pak? Kalau kita cinta seorang miskin itu ikhlas. Kenapa Pak? Kalau cinta kepada orang miskin memang semata-mata karena Allah nggak perlu berharap. Tapi kalau Bapak cinta kepada anggota DPR, karena memang ada yang mau diincar. Dia anggota legislatif dia naikkan dukungan suara kita. Raja kita ke rumahnya ngapain? Silaturahim. Awal mulanya silaturahim. Lama-lama begini Pak Dewan, kami kan sedang membangun. Bagus. Ya kan Pak?
Yang datang ke rumah dia bukan cuma bapak sendiri, dia terangkat semakin tinggi kedudukan DPRD tingkat 1, tentu jumlah suaranya semakin besar, itu orang makin banyak yang datang. Paling sedih ajudannya ngomong, Anda dari mana? Dari Pak Imam Bersabar. Mohon maaf, Pak Dewan nggak kenal pula dengan Anda. Itu sedihnya lah. Padahal dia dulu terangkat dari dukungan kita, Pak. Ada. Begitu terangkat DPR RI, orang minta sumbangan untuk apa? Membayar SWO yang tertunggak selama periode saya, kata beliau, 2020 sampai 2025. Sekarang ini, Pak, belum ada jamaah yang lunas satupun. Kenapa? Nunggak SWO. Bapak udah bayar, Pak? Allah nggak bayar, nggak. Punya uang aja kan, uangnya banyak. SWO itu kan utang, Pak. Ada memang betul-betul ranting yang nggak mau bayar, itu ditalangi ranting, Pak. Pak kami ada tuh, Pak. Semua SWO ditanggung oleh kas ranting. Memang kas rantingnya surplus. Nah kalau minus, Pak, mohon maaf, Pak. Pengajian diliburkan selama 6 bulan karena ketiadaan uang kas. Sedih nggak tuh, Pak? Sampai ada ungkapan orang, rupanya Ustadz itu ceramah minta upahan. Enggak, Pak. Ada diisukan orang macam-macam. Istri saya ditanya, Bu Rita, kami pingin nggak Bu undang Bapak ceramah. Berapa ya Bu bayarannya, Bu? Ya Allah, suamiku bukan mata duitan, anak kami cuma satunya, anak kami. Kami cuma satu. Ini disantar, dipakailah mobil lagi. Makan kalau ini disantar, saya nginep di sana, mulai Sabtu. Ayah gimana nak? Naik kereta aja lah ya. Bapaknya ngalah juga kan? Anaknya yang 5, bapaknya ngalah juga naik kereta, dia naik mobil. Terus itu, Pak. Mudah-mudahan Pak yang disampaikan pada hari ini, doa yang diamalkan, Pak. Selesai sholat wajib maupun sholat sunat, amalkan itu. Saya simpulkan, Pak. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu, jadikan hari-hariku mengerjakan perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat. Ya Allah, jadikan hari-hariku meninggalkan perbuatan dosa. Wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikan hari-hariku suka dan cinta kepada orang-orang yang susah. Letakkan tangan Bapak di atas, menjadi orang-orang dermawan, lebih mulia ketimbang tangan di bawah harus meminta. Barang demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.